terutama untuk wilayah-wilayah yang mungkin punya kondisi geografis yang susah gitu. Iya, sebelumnya mereka sudah punya jembatan, Mbak. Namun di 5 tahun sebelumnya itu, kalau saya tidak salah 5 tahun sebelumnya itu sudah hancur karena diterpa oleh banjir. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Permana Dewi. Tentunya dalam program ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang pastinya sudah sangat kompeten di bidangnya dan akan membahas topik-topik yang hangat ya di tengah kita pastinya. Seperti untuk di pagi hari ini topik kita adalah TNI bersama rakyat, kiprah Kodim 1617 Jembrana mendukung program pemerintah. Seperti yang kita tahu pemirsa, TNI ini tidak hanya hadir untuk kedaulatan negara saja, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat. Di Jembrana sendiri, Kodim 1617 terus terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Dandim 1617 Jembrana. Lalu seperti apa program atau peran dari Kodim 1617 Jembrana? Langsung saja pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dandim 1617 Jembrana, Letkol Infantri SY Ghafur Thalib. Swastiastu Bapak. Swastiastu Mbak Dewi. Iya, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Senang sekali, terima kasih kami ucapkan karena sudah mampir ke studio Kompas TV pagi ini. Terima kasih. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya pagi ini ya Pak ya. Nah, boleh mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang program-program dari Kodim 1617 Jembrana, bisa dijelaskan dulu ke pemirsa di rumah karena banyak yang belum tahu nih sekilas tentang Kodim 1617 Jembrana. Silahkan Pak. Oke, baik Mbak Dewi. Kodim 1617 Jembrana ini letaknya berada di wilayah Negara, di Kabupaten Negara di Jembrana. Tentunya beliau masih di bawah Kodam 9 Udayana. Kodam 9 Udayana terus mempunyai 3 korem, salah satu koremnya itu Korem 163 Wirasatya. Korem 163 Wirasatya ini salah satunya kodimnya yaitu Kodim 1617 Jembrana yang ada di wilayah Jembrana. Paling jauh itu ya Pak ya? Lumayan. Penjaga pintu Gilimanuk. Iya, betul sekali. Tugas-tugasnya banyak pastinya. Tapi selain itu, selama ini kan masyarakat itu mengenal TNI sebagai garda pertahanan negara, begitu Pak. Nah sebenarnya bagaimana sih komitmen pengabdian TNI AD diwujudkan? Untuk komitmen TNI AD diwujudkan, selain kita sebagai pengamanan untuk mengatasi kesulitan masyarakat, salah satunya juga kita menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Ada beberapa program-program pemerintah juga yang kita dukung untuk percepatan. Ya tentunya kita juga bukan bergerak sendiri, pasti kita dibantu oleh beberapa Forkopimda juga, termasuk Pemda setempat. Semangat apa sih Pak yang ada atau yang dibangun dalam jajaran Kodim 1617 Jembrana ini supaya mau gitu sama-sama ikut membangun pembangunan yang ada di pemerintahan Kabupaten Jembrana? Oke baik Pak Dewi, semangatnya itu yaitu selain daripada perintah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemerintah, semangat yang paling utama adalah yang sering digembar-gemborkan juga oleh Pak Bupati, Jembrana pasti bisa. Nah itu yang menggugah hati kami juga untuk sama-sama dengan masyarakat untuk membangun Jembrana baik dari segi pembangunan, terus membantu masyarakat juga dalam hal segala bidang, termasuk juga mengatasi kesulitan masyarakat khususnya yang bisa bersentuhan langsung dengan kegiatan kami sebagai TNI. Kalau begitu bisa dibilang sebenarnya TNI ini dekat sekali dong Pak sama masyarakat. Dekat sekali kami dengan masyarakat dan itu adalah sebagian daripada tugas pokok kami. Ada Babinsa kami yang punya tugas pokok juga bersama Babin Kaptipmas, terus bersama kepala desa dan masyarakat-masyarakat. Jadi apapun permasalahan yang ada di desa itu mereka berkolaborasi
antara Pak Kepala Desa, Babin Kantitmas, terus Babinsa. Hal itu dilaporkan kepada pimpinan masing-masing sehingga kita sama-sama berkoordinasi solusi apa nih yang terbaik kita bisa kerjakan untuk permasalahan yang ada di setiap desa. Sehingga terjalin komunikasi antara masyarakat dengan aparat yang di bawah. Berarti itu ya memang ya tujuan dari TNI dekat dengan masyarakat itu supaya tahu permasalahannya apa, kemudian bisa ngasih solusi yang tepat begitu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk solusi yang tepat berarti itu kan berkaitan sama program-program ya Pak ya. Betul. Nah, program apa aja yang saat ini menjadi fokus dari Kodim 1617 Jembrana dalam membantu pemerintah daerah Pak? Jadi program sampai dengan saat ini ada beberapa. Yang pertama terkait masalah MBG, ini yang menjadi perhatian khusus kita juga. Kita melaksanakan pendampingan terhadap dapur-dapur yang sudah terbangun di wilayah Jembrana. Yang kedua Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sudah mulai terbangun di 22 desa. Terus saat ini kami membangun juga jembatan Garuda. Ada 2 titik di Sekar Kejula dan di Desa Nusa Marel. Oke, luar biasa sekali. Mungkin boleh kita satu-satu Pak ya ke Boleh. MBG dulu ya yang pertama ya. MBG ini kita yakin juga memang banyak sih program dari pemerintah ini yang dibicarakan oleh masyarakat. Salah satunya itu adalah yang MBG. Nah, dengar-dengar nih di Jembrana ini menjadi kabupaten dengan capaian terbaik untuk MBG-nya. Boleh dijelaskan saat ini ada berapa dapur di sana, kemudian dukungan seperti apa yang diberikan, kenapa sampai akhirnya bisa dapat predikat capaian terbaik begitu Pak? Tentunya juga ada dukungan dari masyarakat, terus dukungan dari Pemda, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saat ini sudah ada 64.068 penerima manfaat, SPPG ada 24, 17 yang sedang proses running, dan ini selalu kita laksanakan pendampingan. Kami sering melaporkan babinsa-babinsa kami di lapangan melaksanakan pendampingan baik di dapur sampai juga ke sekolah-sekolah. Bahkan kami pun juga dari babinsa-babinsa kami memberikan dokumentasi, melaporkan dalam bentuk dokumentasi, dan menyampaikan pun juga apabila ada sesuatu hal kendala. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk langsung dilaporkan, tapi ada apa nih masalah di sekolah nih, seperti ini makanannya, nah langsung dihubungkan ke dapur-dapurnya sehingga terjalin komunikasi di bawah dulu. Jadi tidak langsung masuk ke ada kadang-kadang yang langsung viral dan lain sebagainya. Karena tidak semua mungkin ada kendala di baik yang di dapurnya atau mungkin pada saat penyalurannya atau mungkin pada saat pembagiannya, sehingga komunikasi diutamakan untuk komunikasi yang kita dulukan untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya. Oke, untuk kendala-kendalanya contohnya seperti apa sih Pak yang paling sering terjadi mungkin kalau di Kabupaten Jembrana terkait dengan pelaksanaan MBG itu? Ada beberapa faktor nih Mbak Dewi. Yang pertama kalau masalah pembangunan ini kan memang ada beberapa sekolah yang agak jauh dari tempat-tempat pusat kotanya. Terus dapur pun juga saat ini kami selalu melaksanakan pendampingan di beberapa dapur. Terus kendala yang biasa adanya beberapa laporan-laporan yang tanpa konfirmasi nih Mbak. Laporan biasanya dari orang tua siswa langsung memfotokan dan langsung memviralkan tanpa berkomunikasi, tanpa mengkonfirmasi ini bagaimana atau kok bisa seperti ini. Nah, kita hadir di momen-momen seperti ini karena pada saat setiap pembagian pun juga didampingi oleh anggota kami yaitu Babinsa, sehingga apa yang kita kejadian-kejadian yang seperti kemarin itu bisa langsung kita komunikasikan. Berarti udah sempat pernah ada yang viral Pak? Sempat ada beberapa yang viral seperti roti. Kalau sebenarnya ini Mbak Dewi, kalau misalnya semua roti itu yang
rusak kan tentunya kan bisa jadi masalah, tapi cuma ada satu atau dua yang mungkin ditemukan oleh orang tua siswa, sehingga itu yang bisa kita segera komunikasikan langsung ke dapur-dapur. Oh, gitu. Dan sampai sekarang ini kira-kira masih ada nggak Pak siswa-siswa yang belum mendapatkan MBG kalau di Jembrana sendiri? Ada beberapa sekarang sedang kita data, dan saat ini karena sudah ada beberapa dapur-dapur yang baru yang sudah akan dibangun, dan saat ini kami bekerja sama dengan SPPG dan di wilayah Jembrana untuk melaksanakan pemerataan penerima manfaat, sehingga yang diharapkan adalah semuanya bisa mendapatkan manfaat dari MBG tersebut secara merata ya. Betul, betul. Untuk yang sudah dapat, bagaimana respon mereka Pak, anak-anak terutama? Nah, respon mereka sangat luar biasa nih Mbak. Ada yang memang kalau ada beberapa dari dapur-dapur ini nih yang membuat variasi. Contoh misalnya mengantarkan makanan itu dengan menggunakan kostum-kostum yang Power Ranger, terus makanan-makanan itu dibentuk dari kayak seperti boneka-boneka, dihias jadi gitu ya. sehingga memang sangat menarik. Di samping dari ada yang mengawasi terkait masalah gizi, dan juga mereka memberikan pelayanan inovasi seperti itu, sehingga respon mereka ya sangat, sampai saat ini luar biasa respon dari anak-anak sekolah terkait masalah MBG. Happy lah mereka Pak ya, karena nggak semua sebenarnya bisa membawa bekal dari rumah begitu. Jadi MBG ini sangat membantu sekali ya. Oke, baiklah. Nah, selain program MBG, Kodim 1617 Jembrana juga tadi sempat disebutkan aktif gitu ya, mengawal program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP seperti itu. Nah, gimana perkembangannya untuk di Kabupaten Jembrana sendiri Pak? Saat ini ada 51 desa kelurahan, KDKMP yang sedang terbangun sudah 23 titik, dan yang mencapai progres 100% sudah ada 9 titik Mbak. Dan itu kita bekerja sama dengan semuanya, baik dari Pemda setempat, terus masyarakat, terus juga dari Bendesa pun juga, sehingga progres dan percepatan itu bisa maksimal. Kegiatan yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman ke desa-desa. Iya benar. Gimana mereka Pak? Karena kan banyak juga sebenarnya masyarakat yang belum tahu koperasi itu gunanya untuk apa sih, kayak gitu Pak. Bagaimana dalam memberikan edukasi itu? Kami memberikan edukasi, ada beberapa slide-slide juga yang kami buat. Jadi kami bukan cuma sekedar dengan visualisasi saja, tapi kami bukan cuma lisan saja, tapi dengan gambar dan video kami tampilkan. Kami malam-malam juga datang ke desa-desa bersama dengan Pak Babinsa sama Pak Dan Ramil dari kepolisian juga. Dan di situ kami membuat forum seperti komunikasi dua arah. Apa sih yang mereka khawatirkan, apa sih yang mereka tanyakan. Dan itu semua kami laporkan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, kami mau melaksanakan turun seperti ini nih. Dan Pak Bupati juga memberikan pendampingan kepada saya, salah satu dari staf ahli dari beliau untuk mendampingi kami turun ke lapangan dan sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Apa pertanyaan paling sering muncul di masyarakat tentang Koperasi Desa Merah Putih ini Pak? Nah, ini yang pertanyaan yang sering muncul ini, bagaimana dengan kios-kios yang kecil-kecil di samping-samping ini nih. Kami menyampaikan bahwa tentunya itu tidak akan mematikan perekonomian, khususnya yang kios-kios yang ada di sekitaran koperasi tersebut. Bahkan itu bisa menjadi tempat mereka untuk mengambil barang di koperasi, karena koperasi ini nanti harga barang bahan pokok itu sesuai dengan permintaan masing-masing wilayah, dan tentunya harganya ya seharga-harga yang
tidak melebihi daripada harga pasaran. Berarti itulah sebenarnya ya bedanya koperasi miliknya pemerintah sama yang di luaran seperti itu ya. Jadi sebenarnya masyarakat diuntungkan ya Pak ya? Sangat diuntungkan. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi udah koperasinya. Sekarang adalah pembangunan infrastrukturnya, yaitu adalah jembatan Perintis Garuda, begitu Pak ya? Ya, betul. Saya baru dengar ini apa ini cuma ada di Jembrana aja atau ada di tempat-tempat lainnya Pak? Saat ini di wilayah Korem 163 ada 2 titik. Yang pertama di Buleleng ada 1 jembatan yang akan dibangun. Yang kedua di Jembrana. Di Jembrana kebetulan kami dapat 2 titik, yaitu di Nusa Mara dan Desa Sekar Kejula. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membangun jembatan Perintis Garuda ini? Tentunya kami juga laporan kami ke bawah ya Mbak ya. Kami melihat dari masyarakat ini di Nusa Mara itu beberapa anak sekolah di waktu musim hujan orang tuanya ini akan menitipkan anak-anaknya di kampung sebelah. Nah, sehingga mereka tidak bisa pulang ke rumah kalau musim-musim hujan. Jadi mereka sudah tahu, ini masuk musim hujan ini. Anak-anak nginep di rumah keluarga-keluarganya yang ada di sebelah. Nanti pada saat mungkin pada saat air surut baru mereka pulang. Dan itu bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Nah itu yang menggugah hati kami. Terus laporan juga dari Pak Babinsa, karena dari Babinsa kami sempat membantu masyarakat membuat jembatan dari bambu. Inisiatif dari Babinsa bersama masyarakat untuk membangun jembatan bambu yang ada di Sekar Kejula. Seperti itu. Dan pada sampai dengan saat ini sebelum kami juga ke sini tadi mampir untuk ngelihat respon masyarakat sangat luar biasa. Ikut membantu membangun jembatan tersebut. Iya. Dan ada cerita menyentuh nggak Pak yang pernah Bapak dengar berkaitan dengan pembangunan jembatan maupun juga program TNI yang lainnya, yang salah satunya itu adalah TNI Manunggal Membangun Desa Pak ya. Itu kan benar-benar kalau kita lihat di TV-TV berita-beritanya itu sangat menyentuh sekali ya, karena benar-benar membantu masyarakat gitu. Ada nggak cerita yang juga pernah Bapak dengarkan secara langsung gitu yang menyentuh sekali sampai akhirnya ya kita lanjutkan program ini gitu Pak? Iya, ada beberapa sih Mbak Dewi. Jadi setiap kami kalau ke sana, kami datang itu awalnya mereka merasa ini paling cuman datang ngecek-ngecek dan nanya-nanya saja ini. Setelah kami melaporkan ke pimpinan, dari pimpinan merespon dan tim dari Zeni datang ngukur, mereka pun juga masih ini apakah ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Setelah itu jadwal peletakan batu pertama dilaksanakan, mereka sangat respon dan disitulah dia mengeluarkan bahwa wah Pak selama ini ya bukan tidak dibantu oleh Pemda. Mereka sebelumnya mereka sudah punya jembatan, Mbak. Namun di 5 tahun sebelumnya itu, kalau saya tidak salah 5 tahun sebelumnya itu sudah hancur karena diterpa oleh banjir. Dari Pak Bendesa itu menjadwalkan tiap hari masyarakat 15 orang secara bergantian untuk membantu kami dalam pembangunan jembatan. Oh gitu. Ya jadi masyarakat juga dilibatkan sehingga punya rasa memiliki Pak ya di sana ya. Oke. Apa bedanya kemudian pembangunan infrastruktur tersebut dengan TMMD Pak, TNI Manunggal Membangun Desa? Bisa dijelaskan juga capaian keberhasilan dari program tersebut Pak? Iya. Jadi TMMD ini Pak, ini program kolaborasi antara TNI dengan Pemda setempat, di mana kemarin kami melaksanakan TMMD itu ada jalan yang rusak berat yang kita kerjakan kurang lebih 1,370 meter rambat beton.
kalau kita lihat dari anggaran, tentunya perbandingan anggaran 1:3, Mbak. Kalau kita kerjakan dengan TNI dengan masyarakat, itu tentunya efisiensi anggaran sangat minim dengan kualitas pekerjaan yang hampir sama. Ya. Iya. Karena tadi disebut anggaran, saya langsung oh iya, anggaran apa? Anggarannya itu dapat dari mana itu, Pak? Tentunya kita anggaran itu kan diproses dulu untuk pekerjaan apa nih yang kita lakukan. Terus dari Pemda ada anggaran apa nih yang bisa dikerjakan. Contoh misalnya pembangunan pembuatan jalan rambat beton. Kalau rambat beton kurang lebih 1 sampai 1 kilo 500 meter itu kan tentunya anggarannya sangat tinggi. Nah, dengan efisiensi anggaran untuk bahan saja, nah itu tentunya pasti efisiensi anggaran. Kalau mungkin dikontraktorkan ya pasti tentunya hampir 1:3. Sehingga pekerjaan itu ya di anggaran itu cuma untuk pembelian bahan saja. Oh gitu. Ya, yang ngerjakan ya kita dari TNI dan sama-sama dengan masyarakat. Kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Ya. Oke, baiklah. Nah, apa tantangan terbesar, Pak, ketika menjalankan program pembangunan terutama untuk wilayah-wilayah yang mungkin punya kondisi geografis yang susah gitu? Iya. Untuk tantangannya sih, Mbak, karena saya dengan Pemda Jembrana khususnya Pak Bupati ini luar biasa, beliau sangat membantu program-program pemerintah. Kalau kendala kami sih saat ini memang khususnya yang Koperasi Desa Merah Putih ada beberapa yang desa yang tidak mempunyai lahan yang sesuai dengan ukuran 20x30. Jadi kami selalu turun, kami selalu melaporkan ke Pak Bupati apabila ada lahan, dan Pak Bupati pun juga kadang menyampaikan ke kami, coba dicek sana tuh Pak Dandim, ada masyarakat yang ingin dibangunkan untuk Koperasi Desa Merah Putih, ya kami langsung turun ke lapangan. Nah, tentunya kami tidak bisa membangun kalau tidak sesuai dengan standar atau mungkin tanah yang dibutuhkan, luas tanah yang dibutuhkan. Selama ini pernahkah ada masyarakat yang mengajukan sendiri, saya pengen dibangunin ini atau saya pengen dibantu ini gitu? Awal-awalnya itu agak sulit nih Mbak Dewi. Setelah beberapa yang sudah kita bangun dan beliau dari beberapa masyarakat yang melihat bentuk bangunannya, terus apa manfaat nanti yang diberikan, terus apa nanti yang menjadi bahan-bahan atau mungkin inventaris di desa itu, beliau sangat respon. Ada yang beberapa kemarin pada saat Pak Danrem 163 ke wilayah kami, dan pada saat itu dikumpulkanlah pada para bendesa dengan kepala desa, disampaikan tentang Koperasi Desa Merah Putih ini, dan pada saat itu ada beberapa yang mengangkat tangan untuk dibangunkan, Pak. Artinya responnya mereka ya cukup luar biasa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Malah minta Pak ya, ayo gas gitu ya. Sekali latihan-latihan tetap membantu masyarakat juga jalan ya. Semangat sekali prajuritnya ini berarti Pak ya. Oke, baiklah. Nah, untuk kedepannya Pak, karena kita sudah di menit-menit terakhir ini, kedepannya program apa nih yang pengen terus diperkuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Jembrana khususnya? Program-program ya tentunya pasti banyak lah Mbak ya. Di mana kita fokus TNI itu hadir untuk bersama-sama membantu masyarakat mengatasi kesulitan. Bukan cuman bidang keamanan saja, tapi banyak faktor termasuk juga swasembada pangan yang kami bantu sebagai pendamping di wilayah Jembrana. Swasembada pangan yang juga lagi digencar-gencarkan sama pemerintah berarti Pak ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan ya dengan lancar Pak ya. Oke, ada pesan nggak Pak kepada masyarakat Jembrana tentang mungkin pentingnya gotong royong gitu dalam membangun daerah bersama? Bisa disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Pesan kami terhadap warga masyarakat Jembrana, ayo kita sama-sama membangun wilayah kita untuk kemakmuran wilayah Jembrana. Apapun yang kita kerjakan,
apapun yang kita laksanakan di wilayah Jembrana, tentunya kami tidak bisa maksimal tanpa kehadiran dari masyarakat dan dari instansi-instansi yang lain. Ada slogan dari Pak Bupati, Jembrana pasti bisa. Jembrana pasti bisa. Oke, baiklah. Terima kasih Terima banyak kasih. Pak Dandim, luar biasa sekali. Benar sekali ya, melalui kerja nyata, kemudian juga sinergi ya Iya. antara TNI, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat. Akhirnya pembangunan bisa dirasakan secara luas dan juga merata. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Mbak. Terima Kami ucapkan kepada Bapak Dandim yang sudah berkunjung ke Kompas TV untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.